Ya, kali ini saya kedatangan temen ya, teman seperjuangan, teman juga satu profesi juga. Jauh-jauh dari Seragen, katanya mau curhat malam. Ini kebetulan udah jam berapa sih sekarang? Sekitar jam Jam 11-an lah ya. 11. Jam 11. Ini di sebelah saya ada namanya Jordan. Halo, halo. Jordan ini sudah lama juga dia berkecimpung, bergelut di dunia foto dan video. Tapi dia memutuskan untuk lebih konsen ke video. Tapi juga kadang-kadang ke foto juga ya, Joy ya. Iya. Nah, katanya dia mau curhat tentang kondisi bukan kondisi corona saat ini ya. Jadi ya memang sekarang lagi mencekam ya, tapi ini kita Iya, iya. lagi punya keluh kesah katanya. Jordan punya keluh kesah maksudnya tentang dunia perfotografian dan pervideografian. Nah, ceritanya gitu. Iya, betul. Apa Jo? Jangan curhat mantan atau curhat selingkuhan ini? Ya, sebenarnya kita turut prihatin juga soal corona ya, Mas ya. Ya. Ini juga sangat berpengaruh di bidang fotografi, wedding dan semua semua aspek sih sebenarnya. Dan semoga cepat berlalu sih di negara kita ini. Terus, sebenarnya aku ada nggak banyak sih Mas, cuma ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya udah aku simpen dari dulu, pengen di sharing juga ke publik dan biar untuk klien-klien ini juga biar pada tahu gitu loh tentang fotografi wedding tuh kayak apa gitu. Ini juga titipan dari teman-teman juga sih dari apa Solo Raya Sragen gitu. Nah, jadi mudah-mudahan klien-klien juga ikut lihat nih video nanti ya. Ini aku ada beberapa nih Mas. Misal nih, Gua udah buat iya aku udah bawa. contekan. Jadi gini, misal pertama ekspektasi klien terhadap hasil foto yang di Instagram yang kita iklankan gitu loh Mas. Kan masuk. jadi kayak gini. Kadang klien ya kita kalau beriklan tuh kan yang bagus-bagus ya Mas ya. Yang good looking segala macam terus lokasinya ya bagus. Nah, tapi kan nggak bisa dipungkiri tidak semua lokasi yang kita foto tuh bagus tempatnya atau apapun itu. Nah, gimana sih Mas mengedukasi ke klien misal ya meskipun meng-hire kita dengan paket sekian misal harga sekian tetapi padahal pas sampai di lokasi ada sesuatu yang tidak mendukung untuk menghasilkan foto yang bagus misal. Ya. Nah, itu kayak apa Mas misal kayak gitu. Berarti emang banyak juga kejadian atau beberapa pernah pengalaman begitu? Lumayan sih, Protes Mas. gitu atau Ya, kok dalam nggak arti, sama ya, yang kok, di-upload gitu kan? Atau begitu? misal Mas hasilnya kok nggak sama sih sama yang ini foto ini. Nah kan secara nggak langsung kan berarti kalian juga belum tahu yang tidak semua fotografer dengan harga tanda kutip tinggi misal Ya. itu bisa menghasilkan foto bagus juga kalau tidak didukung dengan yang lain-lain gitu Mas. Itu gimana Mas Rio? Ya, sebenarnya gini ya. Jadi memang sesuatu hal itu memang perlu edukasi. Jadi edukasi terhadap khususnya pengertian kan klien itu kan nggak semuanya tahu foto. Tidak semua klien itu kan pengennya ya ketika apa namanya dia datang ke kita terus ekspektasinya ya udah hasilnya warnanya dan lain-lain tuh ya kayak di Instagram itu loh Mas kan gitu. Nah, memang ketika itu ternyata ada pengalaman, kalau saya pribadi sih ya alhamdulillah belum ada komplain seperti itu. Cuman ini bagi teman-teman yang di daerah, di Jogja pun kalau Jogja daerah, bahkan di Jogja kota pun juga sempat terjadi begitu juga. Beberapa sih. Beberapa ya. Jadi untuk mengatasinya memang kita perlu mengedukasi secara halus, secara sopan juga. Jadi biar klien juga nggak terlalu tersinggung atau gimana gitu. Jadi pertama kan elemen foto itu kan ada beberapa hal ya, ada elemen-elemen yang membuat foto itu menjadi bagus itu ya banyak hal sebenarnya. Yang pertama ya venue. Venue yang dimaksud sini venue itu kan di dalam venue itu kan ada dekorasi. Terus misalnya katakanlah venue di desa, tapi kalau dekorasinya bagus, placementnya atau penempatan daripada oh ini buffetnya di sini, ini pelaminan di sini. Kalau udah tertata dengan bagus, backdropnya bagus, didukung dengan pencahayaan atau lightingnya juga bagus, dan juga istilahnya kliennya juga artinya mempunyai make up juga yang Bagus. proper ya. Saya nggak mengatakan bagus karena make up itu selera, yang proper artinya yang lebih ya bisa terlihat oke lah di kamera, dan juga pakaiannya juga bagus gitu kan. Nah, ketika elemen-elemen itu semuanya terakomodir dengan baik, ya saya rasa
fotonya akan baik juga gitu. Harusnya ya. Harusnya begitu harusnya. gitu. Tetapi ya seperti yang pernah saya bilang di video saya sebelumnya, memang kita ini perlu mengedukasi beberapa klien yang loh sini kok saya nggak sama di Instagramnya masnya atau vendor itu gitu kan. Ya kita paling nggak caranya ya kalau misalnya dia nanya mohon maaf mbak atau pak atau om atau bu, ini kan ibu, saya terima kasih ibu telah mempercayai kami untuk menjadi bagian mendokumentasikan dari momen sakralnya. Itu pertama. Kedua, ya kalau memang dilihat dari foto-foto kami sebelumnya saya hanya sekedar menginfokan saja agar kita menyamakan frekuensi, menyamakan ekspektasi. Jadi ketika untuk venue-nya saya tidak mengatakan venue-nya Nyon Sewu, mohon maaf misalnya begitu kan. Ya saya tidak mengatakan bahwa venue itu harus yang kalau nggak bagus ya foto kita jelek, enggak. Tapi kita memang secara global kita memaksimalkan ya, kita kan? tetap maksimal gitu. Nah itu pertama, elemen-elemen tadi kita kemukakan ke klien. Jadi pendukung-pendukung itu sangat berpengaruh terhadap output atau hasil akhirnya di mana kita bisa upload. Nah kita juga tidak munafik dan juga tidak merahasiakan. Artinya begini, sebuah iklan Instagram itu kan kalau kita jualan jasa atau jualan produk, misalnya entah kopi, entah produk apapun, itu kan kita menampilkan yang terbaik. Yang terbaik. Bukan berarti yang jelek kita tidak punya. Yang jelek kita punya. Banyak, iya banyak juga gitu. Cuman kan buat advertising ya, iklan. Jadi kita harusnya menampilkan yang terbaik. Nah, itu juga kita harus kemukakan juga kliennya juga. Jadi kalau misal nanti mungkin tidak sama persis ya mohon maaf, tapi kita berusaha siapa tahu lebih bagus dari yang kita upload sebelumnya ataupun sama. Misalnya ada perubahan, ada penurunan kualitas tuh bukan berarti kita ada pak yang kemarin saya pakai kamera yang 1 juta, sekarang saya pakai kamera 500.000 ya enggak juga. Kita tetap sama kamera yang harganya atau tulisnya atau gearnya 1 juta juga gitu. Cuman karena elemen tadi itu sangat berpengaruh gitu. Ya suatu halnya kecil, misalnya kita mau foto, nggak usah kita ngomong wedding, kita mau jalan-jalan ke luar negeri, di Menara Eiffel, kita mau jalan di Eropa, ya pasti kan bagus tuh kan, karena elemennya mendukung. Elemen cuaca, mataharinya, gedung-gedungnya mendukung gitu kan. Nah, tapi kalau ketika kita tiba-tiba di tempat yang sebenarnya tidak seperti yang di luar negeri misalnya kan, bukan berarti Indonesia tidak punya tempat bagus, enggak, Indonesia lebih sangar-sangar lagi, bagus-bagus lagi gitu. Cuman kan kita yang ngasih perbandingannya itu. Nah, ketika sudah kita kasih tahu seperti itu, ya akhirnya kliennya akan ketika jadinya oh bagus ya, padahal kok kemarin kayaknya biasa aja. Nah itu kan sebuah kebanggaan juga buat kita. Tapi kalau ketika ada penurunan, bukan penurunan, ekspektasinya berbeda sedikit tidak gitu, sesuai, nah gitu, itu kan kita sudah memberikan yang terbaik minimal kan gitu. Itu berarti obrolin di depan sebelum dealing dengan kita atau pas nanti meet up setelah dealing atau gimana? Ini kan ya kita nggak bisa pungkiri dong mas, kayak gini kan kita bisnis ya. Iya. Kita ngomongnya di depan dulu, tapi kalau ngomong di depan nanti gimana mas? Tadi takutnya mereka tidak percaya dong dengan kita. Wah ternyata nggak harus lokasi yang bagus nih baru bisa bagus. Nah kayak gitu gimana? Sebenarnya kalau pengalaman saya pribadi ya, atau teman-teman juga bisa komen di bawah ketika video kita sudah upload. Mungkin cerita-cerita teman-teman mengenai pengalaman pertanyaan ini. Kalau dari sistem saya pribadi, biasanya saya nggak pernah sih langsung ketika orang datang klien terus ini mohon maaf kliennya ini di mana ya, terus bajunya pakainya siapa ya, make upnya pakai siapa dan lain kan juga nggak enak. Tapi ketika ada komplain, itu jawaban komplain sebenarnya. Itu jawaban mereka komplain. Jadi kita sudah melakukan yang terbaik mbak, tapi ya ini yang paling terbaik. Nah ini kok semua putih-putih semua bagus, kelihatannya jernih. Ya mohon maaf kan kemarin ini juga untuk kainnya, kalau apa bahasa Jawanya gebio. Mungkin baiknya kita dari awal malah menyarankan aja ya mas ya. Oh ini bagusnya gini sih mbak, harusnya gini, kalau pakai gini gitu aja ya. Kalau memang kliennya nanya nggak apa-apa, tapi kalau kita kliennya nggak nanya, tinggal dia order, apalagi dia cuma dari luar kota, luar Jawa atau di mana kan, tinggal oke, saya milih paket yang ini, oke, klik fix gitu. Ternyata ekspektasinya agak berbeda dengan hasil yang dilihat di Instagram kita kan gitu. Ya udah kita tinggal ngomong itu aja gitu. Nah mau gimana lagi gitu kan. Kecuali emang udah bagus banget lokasinya di garden atau di gedung yang bagus, dekornya bagus, semuanya bagus, lah kok hasilnya kok wah itu ada yang salah sama itu ya berarti. Itu kan jauhi rodo ya fotografer ya rodo
Jadi ya intinya juga kita harus sama-sama satu frekuensi itu tadi Mas ya. Klien dengan Ya, fotografer ataupun dengan vendor apapun, kita harus bisa satu frekuensi Ya. biar semuanya bagus. Dan begini Jo, kalau ada satu hal yang kita bisa memancing kliennya untuk Mbak ada referensi nggak pengennya warnanya atau aja Oke. gimana. Nah itu kan nanti kan sebenarnya pembuka kata-kata ketika nanti sudah terjadi conversation atau komunikasi kayak tadi. Saya pengennya kayak ini loh Mas, dia mungkin ngasih contoh vendor lain, nggak apa-apa, itu sah-sah aja gitu. Oh ya bisa, tapi kita usahakan ya. Tapi kalau misalnya nanti nggak terlalu sama, ya mirip-mirip, ya nggak apa-apa kan Mbak. Nah biasanya saya begitu sih Oke. gitu. Jadi kadang si klien memilih kita itu pasti garis besarnya secara 80% itu suka dengan foto kita. Iya, oke. Nah, tapi juga ada juga aku pengen dimodif dong, pengen kayak fotonya Y nggak cuma fotonya X misalnya gitu. Nah tergantung kita nih. Oke, boleh deh nanti kita coba akan mirip-miripkan ke dia. Oke. Kemauan kliennya kayak gitu sih. Jadi intinya kita komunikatif ya Mas ya. Iya, Kita iya. harus lebih gimana sih caranya? Kita kan jual jasa. Iya. Gitu ya Mas ya. Pertanyaan kedua nih Mas. Oke, Oh pertanyaan. banyak banget. Jadi itu tadi yang pertama. Mudah-mudahan nanti bisa buat referensi juga sih Mas Iya. buat teman-teman klien yang lain biar kita bisa sama-sama menghasilkan acara yang baik buat weddingnya. Gitu Iya. ya. Terus yang kedua ini nih ada titipan dari teman juga nih Mas pertanyaan ini nih. Jadi dia pernah ada dapat klien ceritanya itu menawar harganya sangat rendah. Jadi kayak oh segini aja nih kok mahal segini gitu kan. Tapi mintanya hasilnya yang ibaratnya yang harganya yang kelas tinggi gitu Mas. Ini loh hasilnya aku pengen kayak punyanya vendor yang di Jakarta misalnya gitu. Tapi harganya dia nawarnya rendah banget nih Mas. Gitu. Bahkan mungkin di bawah standar gitu. Kayak gimana Mas? Nanggepinnya? Iya, sebenarnya lah harga itu memang dari dulu ya, dari zaman dulu sampai zaman sekarang itu menjadi sebuah perbincangan yang tidak henti-hentinya. Momok ya. Iya. Tapi kalau kita mengkaitkan harga dengan hasil itu kan tergantung dari vendornya. Ada beberapa vendor yang dia punya beberapa kamera atau alat atau tim atau fotografer. Nah, Jadi kita mengklasifikasikan berdasarkan fotografer. Misalnya di foto saya harganya 1.000, di foto Jordan hasilnya harganya 2.000 ya kan. Nah, bisa juga di foto saya tapi alatnya pakai alat yang biasa. nah, Di foto X pakai alat yang luar biasa. Nah, kita bisa mengklasifikasikan itu sehingga dia di dalam proses itu kan tentunya ada penjelasan. Kenapa mahal? Oh, mahal itu ternyata alatnya, bukan orangnya. Orangnya sama di foto saya, tapi saya punya 3 alat nih, ABC 1.000, 2.000, 3.000 misalnya. Nah, ketika dia milih 1.000 ya berarti alat yang saya pakai ya kualitasnya yang 1.000. Nah, itu dari vendornya. Tapi kalau ini cuma berdasarkan jumlah albumnya. Nah, kalau jumlah album berarti kualitasnya harus sama semua. oke. Tinggal kita mainnya di album. Oke. Ketiga, jumlah fotografer misalnya. Loh, momennya kok angle-angle-nya kok banyak ya Mas? Ini kok ternyata ada beberapa angle, ternyata ada yang dari banget gitu. Oh iya Mbak, ini karena Mbak kan milih paket yang 4 fotografer misalnya. Oke. Tentunya dengan 4 fotografer kan kita punya 4 kamera dengan Angle yang berbeda skill ya? si fotografer yang berbeda-beda, angle yang berbeda-beda. Oke. Nah, otomatis oh iya ya kalau bayar cuma 3 fotografer harganya 1.000, kalau nambah 1 jadi 4.000 misalnya. Oke. Nah, itu kan sebuah edukasi juga. Jadi mahal tidaknya price list itu berdasarkan apa? Nah, itu kan tergantung di kita. Telepon kita ya. Nah, kan biasa kalau teman-teman di Bali ada juga yang berdasarkan durasi. Kualitas sama, mau durasi 1 jam, 2 jam, 3 jam sampai 1 hari, kualitasnya sama, alat yang dipakai sama. Tapi mahal tidaknya berdasarkan kita bekerja berapa jam. Oke, jam ya jadi. Ya, makanya macam-macam. Tinggal kita pilih aja price list itu dibedakan berdasarkan apa. Nah, Oke. kita juga harus mengamati klien. Klien ini sebenarnya lebih suka ditawarkan price list yang seperti apa. Karena kan nggak semuanya orang tuh kan beda-beda ya, Mas, Ya. ya. Kita sebagai penjual jasa juga harus bisa ibaratnya
apa yang mereka minta juga kita harus bisa kasih Betul. tahu ya Mas. Ya kedua juga sebenarnya alat ya, alat tuh kan kadang kita mensinkronkan antara kita punya alat mahal, tapi kita jualan contohnya di Jogja. Saya pakai alat yang harga 50 jutaan gitu, tapi harga saya di bawah 10 juta. Terus teman-teman bilang, ya kamu rugi, alatmu 50 juta. Harusnya kamu paling enggak di atas 20 juta dong harga weddingmu, misalnya gitu kan. Nah, itu bukan salah, bukan enggak. Tapi kalau kita mengikuti alat yang kita pakai, tanpa kita mensurvei pasar di kota tersebut, susah juga. Akhirnya kalau saya pribadi gimana dong kalau kamu, kalau saya misalnya ditanya seperti itu, ya alat bagus itu adalah sebuah kepuasan. Nah kalau kita bicara kepuasan udah nggak bisa didebat lagi. Karena sebuah kepuasan itu walaupun saya punya alat 50 juta, mau saya jual murah, dalam arti murah itu tidak murahan atau menjatuhkan pasar, tapi sebenarnya nggak balance antara alat yang saya punya sama kualitasnya. Sebenarnya nggak balance, tapi saya punya kepuasan tersendiri ketika saya menciptakan output atau hasil foto yang maksimal. Itu. Nah, kalau ngobrol-ngobrol itu Mas, tadi kan sempat singgol juga tuh masalah menjatuhkan harga pasar tuh, maksudnya gimana tuh Mas? Jadi apakah ada juga tuh Mas, misal kita bisa zaman sekarang kan bisa beli alat mahal, hampir semua orang kayaknya udah bisa beli kamera kan, karena juga sekarang zamannya digital segala macem, terus tapi di bawah pasaran misalnya, ibarat kata jauh. Kalau di persaingan harga tuh kayak jatuh-jatuhan harga gitu. Nah itu gimana Mas kayak gitu? Nah ini juga sebenarnya korelasi hubungan dari pertanyaan yang sebelumnya. Sekarang memang nggak ada aturannya sih ya, cuma kayak gitu. Cuma ya jadi kayak, nah kadang kayak kita tuh di sini tuh berbisnis apa berseni fotografi atau berbisnis fotografi jadinya Mas kayak gitu. Oke, jadi bisnis fotografi atau seni fotografi. Nah, kayak gitu. Ya menarik sih. Jadi pelik ya kalau kita bicara ini kan, kalau karya seni itu kan kekayaan intelektual menurut saya. Mahal lah ya. Mahal dan nggak terlihat. Jadi ya intangible. Jadi nggak dia tuh invisible. Jadi nggak terlihat. Misalnya kalau saya jualan korek harga 5.000, terus kamu jual korek harga 10.000, kan kita bisa ngelihat nih, oh korek ini kamu aku bahannya plastik, kamu bahannya baja, ya jelas mahal kamu kan baja gitu. Nah kalau seni gimana? Seni kan nggak bisa gitu. Hasil karya relatif. Alat sama misalnya. Alat sama, tapi kan ya kita tahu alat sama, tapi kan the man behind the gun. Yang di belakang alat itu, yang pegang alat itu siapa gitu kan gitu. Nah kembali lagi pertanyaan tadi, kalau kita bicara harga pasar, sebenarnya kan semua cabai pun juga punya harga pasar ya kan. Nah kalau seni sebenarnya ya kalau misalnya rata-rata di Jogja kurang lebih misalnya ya 10 jutaan lah mungkin ya, misalnya ya 10 jutaan atau 9, 8, 10 juta, kita pengen harga yang 3 juta gitu. Itu kan intervalnya jaraknya kan jauh banget. Nah ketika jaraknya jauh kan, nah itu akhirnya kan, wah kamu tidak di harga pasaran nih. Nah dia salah apa enggak? Secara bisnis sebenarnya memang dia tidak salah. Tidak salah secara bisnis ya? Ya tidak salah sama sekali kalau menurut saya ya, nggak salah. Karena ya saya menghargai skill saya dan alat saya cuma mampu atau layaknya sebenarnya di angka 3 juta. Tapi yang lain-lainnya banyak yang di angka 8 juta. Itu saya gimana dong? Kalau saya mengikuti mereka, lah saya nggak makan, saya harus bayar angsuran, bayar utang kan, biaya kan gitu kan. Kita nggak tahu ya kebutuhan dia juga gitu. Nah terus gimana dong kita mengatasi hal tersebut kan gitu? Ya sudah, artinya kan kita juga harus mempunyai cara, ya entah kita meningkatkan kualitas atau meningkatkan kualitas, artinya kualitas servis, kualitas hasil, after salesnya, dan juga tentunya brand image. Oh gitu. Nah jadi ketika mereka bermain di harga-harga yang tidak sewajarnya di pasaran, kita tidak mungkin merubah orang atau vendor tersebut untuk ayo ikut harga sesuai pasaran. Karena tadi kembali ke contoh misal korek tadi, kalau dia baja dan plastik, kalau dia suruh ngikutin harga kita, ketika dia dapat baja, dia mungkin bisa material baja, tapi kalau dia kan harus memulai skill juga, harus meningkatkan brandnya kan gitu. Nah itu kan butuh proses. Menunggu dia brandnya, prosesnya, ya kita nggak mungkin bisa harus ngomongin dia kamu harus ngikut kita dong, atau sebaliknya kita harus nurunin harga juga.
Nah, kalau masalah kita nurun atau enggaknya kan terserah kita. Nah, akhirnya ya kita harus tadi tuh ada service, ada after sales, ada brand image-nya harus kuat. Oke. Makanya ada produk-produk tertentu dia punya duit ya, kaum jet set lah. Itu pengen difoto oleh fotografer yang ternama, walaupun istilahnya hasilnya pun juga sama fotografer lokal pun sama. Tapi kan untuk prestis ya atau pride, dan juga kalau ditanya relasinya, kamu foto sama siapa? Oh sama artis fotografer X misalnya di Jakarta atau di luar negeri, ini kan bangga ya. Nah, walaupun ya kita aja di Jogja, di Bantul, di Wonosobo, di Kulon Progo, di tempat Sragen pun ada yang bisa foto kayak gitu, sebenarnya bisa. Tapi kan dia nggak dapat pride, dia nggak dapat prestis. Sebenarnya sama aja juga kayak misal prestis di Jogja kalau ditaruh di Jakarta ya diketawain juga Mas. Iya gitu. Nah makanya kan punya pasar sendiri, daya belinya masing-masing gitu. Nah, makanya kalau tadi ngomongin alat terus nilai harga, ya kita harus tahu pasarnya juga. Kita harus tahu kita mau jualan di mana nih, jualan di Jakarta kah, di Jogja kah, di Sragen kah. Nah kita harus tahu nih, dan target pasar kita ke siapa. Kan di era sekarang ini nih kayaknya kok malah, ini pendapat ya Mas ya, ya nggak tahu sih kayak gini apa enggak, itu kayak misal hanya sekedar aji mumpung gitu misal, atau ini kayaknya ini lagi musimnya fotografi nih, wedding nih Ya. Terus dia bisa beli alat kan zaman sekarang kan juga murah gitu, terus atau kayak MUA lah misalnya. MUA kan sekarang banyak banget nih. Dulu sebelum ada trennya MUA kan susah ya, mau belajar MUA bener-bener harus sekolah, harus belajar, beli alat mahal kayak gitu. Di era sekarang bisa beli alat gampang, toko kosmetik di mana-mana, udah dia buka open slot untuk make up wisuda misalnya kayak gitu. Padahal kalau dilihat basicnya apa gitu, tahu-tahu udah make up wisuda aja terus kayak gitu ya. Itu gimana Mas menanggapi kayak gitu? Ya kalau saya gini ya, itu kan sebenarnya profesional dalam berprofesi ya. Jadi kalau asalkan dianya, kalau bahasa Jawanya tuh sumbut ya. Saya baru belajar makeup 1 bulan. Saya baru beli alat makeup, tapi makeup saya bagus. Ya nggak apa-apa toh. Dia makeupnya bagus, bukan masalah berapa lamanya dia berkecimpung di dunia itu, tapi kan hasilnya gimana? Ya sama. Jordan udah belajar foto berapa lama? Saya 15 tahunan Mas Rio. Tapi jarang motret, sehingga hasilnya gitu-gitu aja. Nah, berarti kan tidak profesional. Profesional dalam arti di sini hasil ya, walaupun kata profesionalisme itu kan sangat luas gitu. Nah, akhirnya dampaknya itu ke klien. Ya. Ya kan, jadi kalau misalnya katakanlah saya habis baru belajar foto, saya punya duit banyak, saya beli kamera, saya punya teman-teman, oke yuk kita foto, udah kita bikin Instagram, wedding foto profesional, wedding photographer misalnya kayak gitu. Nah, otomatis ketika pengalaman saya di wedding sangat minim, sangat kurang, teknis maupun non teknisnya sangat kurang, sehingga dampak dari hasilnya juga pastinya kan sangat kurang. Nah, akhirnya kliennya ketika di meng-hire ini murah nih Mas Rio, ini cuma 2 juta, cuma 5 juta udah dapat bla 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 misalnya. Iya. Nah, pada saat hasilnya lah kok ngene, lah kok gitu. Karena saya kan pernah ada lah sebenarnya temen juga sih pengalaman ya. Iya, temen juga. No mention ya. No temen kita juga Mas sebenarnya. Jadi kemarin curhat kayak gitu. Jadi ada pakai kayak gini, juga brand baru. Saya nggak mengadvertise brand baru apapun ya. Kalau memang berkompeten brand baru ya kenapa enggak gitu. Ini hanya oknum lah ibaratnya, oknum aja sih kayak gitu. Ya kecewa, hasilnya kayak editan PowerPoint kayak gitu, editan videonya kayak gitu kan kasihan ke klien Mas, dalam arti yang disayangkan kan seperti itu. Apalagi ini wedding ya. Nah, akhirnya kan berdampak juga dengan teman-teman yang berkesenian juga di bidang ini gitu loh. Kita bikin bagus-bagus biar kita sama-sama benar-benar untuk klien biar bagus dikenang, tapi ini gara-gara kayak gitu hasilnya kecewa klien. Nah itu gimana Mas? Ya, itu sudah harusnya dia sadar diri lah ya. Kita juga sebenarnya kasihan malah dengar gitu cerita gitu, wah kayak gini sih gitu loh, miris gitu. Nah, dia harus sadar diri karena kalau dia mengambil foto-foto yang tidak
terlalu penting ya, semua foto penting, tapi bisa dia cuma foto anak-anak atau foto misalnya foto-foto yang bisa diulang, misalnya kayak pre-wedding kan bisa diulang. Kok elek banget gitu ternyata hasilnya kan gitu kan, kok jelek gitu misalnya, jelek menurut klien misalnya kayak gitu. Oke lah, kita ambil fotografer lain lagi deh, nggak apa-apa kita rugi, tapi kalau wedding kan nggak bisa. Nggak bisa gitu. Nah itu kan yang harusnya dia harus sadar dong bahwa kapasitas saya belum bisa nih, saya harus meng-hire atau punya asisten yang memang dia kompetensinya di situ. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia nggak ada pengalaman sama sekali, memaksakan ya, itu dia kasihan kasihan kliennya gitu. Ke klien juga, ke yang lain juga ya, daripada nanti kena dampaknya kayak kasus itu Mas, WO kayak gitu yang penipuan itu kan berdampak ke yang lain kan, kayak gitu. Impactnya di kita juga trustnya kan udah berkurang, menurun kan. Gitu. Padahal WO yang lain masih baik-baik aja, gara-gara satu orang kayak gitu berdampak. Nah itu teman-teman. Nah makanya harus beware ya, waspada. Maksudnya kita tidak. Mungkin saran buat klien lebih teliti ya Mas ya? Ya lebih teliti. Jadi beracuan terhadap prinsip ekonomi. Ini semakin mahal suatu hal, ya dia harusnya mempunyai nilai yang mahal pula juga gitu kan. Ya apalagi dia udah nggak kompetensinya nggak di video nggak di wedding, tapi dia ngasih harga mahal, hasilnya nggak maksimal kan, lebih parah lagi. Gitu. Bisa dituntut ya Mas? Iya. Mungkin ya. Juga itu kan momen sekali seumur hidup. Ya makanya jadi sebenarnya kalau banyak kita terbuka juga Mas ya. Semua aku rasa kayak Mas Rio gini yang aku lihat paling terbuka dengan teman-teman fotografer pemula misalnya mau belajar, Mas Rio sangat terbuka sharing terus. Nah, kenapa enggak lebih baik bagi yang mau belajar mau di bidang ini cari mentor dulu ya Mas ya? Kita sharing-sharing gimana sih caranya. Jadi perkuat dulu pengetahuannya tentang fotografi atau bidang pekerjaannya dia, barulah dia terjun di situ. Itu akan lebih bagus ya. Lebih bagus ya. Gitu. Oke. Terus boleh sambil minum ya Mas kayaknya Mas ya? Boleh. Kamu makan juga nggak apa-apa. Kayaknya disponsori sama ini ya, Opio Mas. Iya, yang Opio. Wes, mantap. Yang terakhir, ini sih Mas, hampir sama sih sama tadi. Tapi kan faktor pendukung acara wedding biar terlihat bagus tadi sempat disinggung juga kan, misal dekor gitu. Kalau yang lain Mas, misal nih kayak kan banyak banget ya, MUA, dekor, terus kayak runtutan acara kayak gitu Mas. Kan kalau di daerah nih Mas, kalau di kota mungkin udah banyak WO ya, acaranya tuh asik-asik gitu, kayak flash mob, terus hari ulang. Bukan, itu di tempat sana Mas, bukan. Oh iya. Terus masuk ada konfetinya kayak gitu-gitu, kembang api, garden party. Nah kalau di desa solusinya biar bagus gimana Mas? Baik, ada WO misal, itu juga harusnya juga udah merebak ke sana juga ya. Itu gimana Mas caranya? Untuk ini ya, untuk acara ya. Karena kan sebagus-bagusnya fotografer, kalau acaranya misal nggak memungkinkan untuk beauty shoot, untuk habis akad nggak bisa buat foto karena pernah saya Mas panitia kampung tuh. Jadi misal ini nggak boleh foto nih, udah harus langsung masuk ganti baju. Kayak gitu malah dimarah-marahin kita fotografernya. Oh taunya foto itu ya udah akad selesai, nggak ada beauty shoot, nggak ada kiram, nggak ada kayak gitu. Nah, susah kan Mas? Gimana tuh? Ya sebenarnya memang kita juga nggak mungkin menawarkan diri jadi WO juga. Gimana Mas soal itu? Ya sebenarnya kita nggak mungkin juga ya jadi WO dadakan terus kita menawarkan udah sini saya WO-in sekalian nambahnya begini segini sesuai job list kita aja ya. Memang kalau acara di desa di daerah itu kan ada yang percaya dengan WO, ada yang juga nggak ngerti WO itu apa toh, apa sih WO itu gunanya ngapain, apakah penting nggak sih gitu kan. Nggak mungkin kita tiba-tiba ngasih edukasi. Ya kalau pengalaman saya ini saya tidak bisa menjawab secara solusi yang benar-benar begini gitu enggak, tapi pernah juga kejadian secara tidak langsung saya jadi WO dadakan dalam tanda kutip, saya nggak dibayar juga, tapi maksudnya pada saat misalnya ada kesempatan ketemu sama klien, kalau lebih bagus lagi sama keluarga inti itu lebih bagus, jadi kita bisa
mengarahkan. Misalnya kayak fotografer handphone yang tiba-tiba nyerobot, itu pertama kita ngarahin. Saya sering ngarahin kayak gitu mas. Nah, tapi sebenarnya itu bukan jobdesk kita ya? Ya, karena ya namanya juga di kota pun kalau nggak ada WO juga ya repot juga kita. Gitu. Demi kebaikan kita. Ya, jadi kita dengan kata-kata yang sangat halus sopan, yang mudah-mudahan mereka bisa mengerti tanpa mengurangi rasa hormat terhadap klien. Ya kita, ya ini demi kelancaran acara. Kedua juga misalnya kayak nanti kita butuh waktu ya. Kalau habis makeup riasnya, mungkin riasnya siapa sih? Nah, kita biasa telepon. Ya kita ngalahin lah sebelum acara 3-4 hari seminggu sebelum acara kita ngalahin telepon. Riasnya, Mbak, ini kita dari vendor foto. Ini sorry nih, ini kan kebetulan besok yang wedding itu kan nggak ada WO-nya. Nah, saya boleh nggak sih minta waktu untuk beauty shoot, untuk mengambil beberapa beauty shoot setelah makeup, dan mungkin setelah rias atau makeup, saya minta waktunya ya mungkin 1 jam atau 40 menit untuk saya ngambil beauty shoot. Habis itu kita bisa ngomong juga ke kliennya, Mbak, nyun sewu, mohon maaf ini kalau nanti pada saat akad saya mohon dikoordinasikan dengan keluarga yang dituakan untuk mengkoordinasi itu. Biasanya tetap kan biasanya ada koordinasi dari keluarga. Terus keluarga aku dewe rasa nggak wewe-wewonan kan, biasa ada yang gitu juga kan. Tapi terus acaranya malah beradul. Ya gitu susah kan. juga, kita nggak mungkin memaksakan. Kasihan kliennya pengennya momennya bagus, tapi akhirnya udah bayar mahal-mahal jadinya ya banyak faktor gitu. Ya, faktor. Kadang pakai WO aja juga kadang masih miss banyak juga kalau kita apalagi nggak pakai kan gitu. Tapi ya alangkah baiknya beberapa, nggak harus 100%, misal 70% dari pendukung acara itu tadi bisa dipenuhi mas ya. Misal kayak dekor ya, pemilihan dekor yang benar, terus MUA, terus syukur-syukur ada WO-nya kayak gitu kan, ya lebih bagus gitu ya mas ya. Dan kalau masih jelek lagi ya kebangetan deh kayaknya fotonya. Gitu. Karena kan kadang klien itu kan ngelihatnya mata telanjang ya, mata dia. Oh lampu ini warna-warni bagus nih. Itu sering banget mas. Ya kan biasa lighting, ini bagus dilihat mata telanjang, maksudnya langsung kita lihat. Tapi di mata kamera mungkin enggak. Nah kita kan harus menyatukan itu. Bukannya kita ego fotografer sendiri, klien sendiri enggak. Tapi yuk kita cari jalan tengahnya gimana. Apakah kita pakai satu lampu biar nanti hasilnya bisa dinikmatin, artinya bisa maksimal. Terus juga ini area akad ya kayak kemarin ya kasus yang siapa itu yang sampai viral. Yang viral itu yang sempit banget tempatnya, terus nutupin. Itu kan rame banget tuh di Instagram, saya lihat komen-komennya jadi rame. Nah kalau berkaitan dengan ini kan dari kasus yang itu kan evaluasi ini tidak semata-mata satu pihak yang salah. Bener. Bukan juga sebenarnya nggak saling menyalahkan juga. Jadi apakah itu sebenarnya permintaan dari kliennya? Atau mungkin kayaknya sebenarnya terserah, tapi ada orang tua atau orang yang dituakan di situ, enggak, nih akadnya harus di sini, karena kalau nggak di sini nanti pernikahanmu nggak langgeng loh. Wah, misalnya gitu. Itu sering mas kayak gitu. Kan? Jadi sebenarnya klien tuh banyak yang mau diedukasi kok. Mereka tuh mau, oh iya mas bagus kayak gini, tapi tiba akhirnya kalah sama beberapa orang yang kolot gitu. Ini harus di sini nih tempatnya, terus akadnya harus ke sana menghadapnya, padahal tuh nggak bagus gitu loh mas. Jadi emang banyak yang komplain kayak gitu. Ya memang sih itu kadang-kadang ya kita memang perlu ketemu klien itu ya sangat banyak yang bisa dibicarakan, terutama orang-orang yang dituakan atau disegani di keluarga tersebut untuk menghimbau bahwa ini bla 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 kayak gitu-gitu. Berarti kita harus siap ketemu juga sama orang itu dong. Iya, makanya kan di video saya kemarin kan saya pernah bilang fotografer Indonesia fotografer terbaik karena kita tidak pernah tahu venue-nya itu seperti apa, orangnya tuh karakternya seperti apa. Ya, kalau kita di luar negeri ataupun dengan wedding yang memang lebih tertata, lebih terencana itu kan lebih gampang ya, lebih bagus juga ini hasilnya. Oke, jadi kesimpulannya. Kesimpulannya, jadi bagi teman-teman yang menonton atau melihat video ini, semoga video ini menjadi wacana. Jadi kita tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita juga tidak meminta untuk sebuah vendor foto atau video dimanjakan, harus semuanya terfasilitasi dengan baik, tidak juga. Karena semua hal yang berkaitan dengan acara, khususnya acara pernikahan itu memang semua pakai hitungan, pakai budgeting, pakai koordinasi yang baik, sehingga kita harus bisa membuat
mengemas atau menghasilkan karya yang terbaik semaksimal mungkin dengan keadaan apapun. Tugas kita sebenarnya itu. Dan kalau di runtutan lagi sebenarnya wedding photographer itu memang harusnya mempunyai bayaran termahal harusnya dibandingkan fotografer fashion, dibandingkan foto. Karena apa? Ya salah satunya hal itu kan kita mengabadikan momen yang tidak bisa terulang lagi. Terpenting dalam hidup selamanya Anda ya. Kan gitu. Nyetak filenya, filingnya, nyimpen filenya harus bener, deadline-nya harus pas, nggak boleh ketinggalan momen-momennya. Belum nanti kalau ada dikomplain masalah hasil cetakannya, belum juga kalau ternyata waktu jadinya molor. Ya itu kan banyak hal yang harus kita akomodir bareng-bareng, satu tim yang solid. Banyak orang lah ibaratnya ya. Oke, mungkin semoga bermanfaat. Terima kasih Jo. Semoga teman-teman videografer, fotografer. Kalau mau ada yang tanya-nanya bisa ditulis di komentar atau boleh di komentar di bawah apa keluh kesahnya. Mungkin nanti kita bisa review atau bukan review, kita bisa bahas lagi. Bagi teman-teman yang di daerah ataupun dimanapun, kalau menjumpai kasus serupa, semoga bisa bermanfaat juga dan bisa kita diskusikan bareng-bareng. Selamat berkarya, semoga selalu kreatif. Salam.